Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga hari ini kita selalu diberi limpahan rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siang ini mungkin saya akan membagikan tutorial cara bertanam anggur yang paling mudah untuk pemula khususnya. Mungkin selama ini banyak juga yang belum tahu atau paham bagaimana sebenarnya cara kita menanam pohon anggur atau membuat bibit pohon anggur. Sebenarnya ada beberapa cara, semisal kayak yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan, saya pakai beberapa cara ya teman-teman, dan ternyata dari semua cara yang saya lakukan, baik itu stek atau yang lainnya, karena terlalu banyak cara juga, saya rasa yang paling mudah adalah cara yang seperti ini. Ini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara saya menanam atau membuat bibit. Ini sebagian ada yang sudah tumbuh, tapi sebagian juga ada yang mati, ini kering. Ini yang dari cangkok ada juga. Ini saya pakainya beberapa cara ini. Ada yang saya taruh di polybag, ada yang saya taruh di bekas wadah yang dapat dari hajatan. Ini saya taruh dalam plastik bening. Ini saya taruh di bekas air, di bekas minuman teh atau apa itu yang sekarang lagi marak. Ini saya nyoba juga yang saya rendam di air. Ini juga sama, saya taruh di wadah bekas makanan tapi yang transparan, yang bening. Ini semuanya saya tanamnya pakai istilahnya, kalau bahasa kerennya cutting ya, alias potongan. Ini sebenarnya cuman potongan-potongan ranting ini, seperti ini. Ini ranting dari pohon anggur. Ini saya coba, ini sudah mati, ini kering. Ini enggak hidup, kita buang saja. Ini
ada yang patah karena keganggu mungkin ayam atau apa. Ini pun juga mati. Ini juga mati, buang. Bagian ada yang masih bertahan tapi belum pecah tunasnya. Ini bagian ada yang sudah tumbuh juga. Ini saya pakainya ada yang pakai plastik kecil, ada yang agak tanggung plastiknya. Ini yang polybag ukuran mungkin 15 atau 10 liter. Ini juga mati. Ini yang pakai itu bekas hajatan. Ini medianya saya juga eksperimen, saya pakai media beda-beda. Ini terlalu banyak tanah ini. Tapi yang ini yang pakai humus bambu ini rata-rata masih bertahan. Oke, mungkin akan saya jelaskan cara paling mudah tanamnya. Ini saya ibaratkan potongan ranting yang masih baru ya ini. Tapi ini tadi yang saya cabut yang sudah mati ini. Cara pertama bisa kita hadapkan ke atas seperti ini. Ini juga bisa tumbuh. Ini kebetulan tumbuh, tapi lainnya masih belum. Ini baru keluar tunas kecil. Dan cara yang lain ada juga cangkok seperti ini, tapi ini sudah keluar akar. Ini terlihat ada akarnya, tapi tunasnya tidak mau tumbuh. Ini akarnya terlihat, tapi mungkin lama-lama akan mati juga ini, karena ini tunasnya masih belum mau pecah. Untuk yang ini saya timbun. Jadi istilahnya seperti ini ya. Ini cutting atau potongan rantingnya anggur. Kita timbunnya seperti ini. Saya contohkan biar teman-teman lebih paham. Kita lebih mudahnya tidak ditancap begini ya. Untuk lebih mudahnya kita robohkan gini saja. Kita robohkan, lanjut mata tunasnya ini kita arahkan ke samping, jangan ke atas. Kalau ke atas nanti satunya pasti mengarah ke bawah. Jadi kita arahkan ke samping. Jadi yang arah kanan mata tunasnya mengarah ke samping kanan, yang
mata tunas kiri mengarah ke samping kiri. Lanjut kita timbun seperti ini. Ini hanya sebuah contoh, tapi kita nimbunnya jangan terlalu dalam. Ingat teman-teman, kita nimbunnya jangan terlalu dalam. Kita kira-kira saja 1 atau 2 cm kita timbun di media tanam. Setelah itu kita siram air sedikit dan kita biarkan di tempat yang sekiranya kena sinar matahari, tapi tidak perlu full. Jadi cuman mungkin pagi hari kena sinar matahari, siang sampai sore cukup. Seperti lokasi ini. Ini kalau pagi kena sinar matahari dari samping timur ini. Kalau siang sinar mataharinya sudah tidak menyinari sini karena atasnya juga ada paranet. Ini jadinya nanti akan seperti ini. Ini sudah tumbuh. Ini kemarin saya kasih satu tempat ini, saya kasih mungkin 3 atau 4 cutting ini. Potongan ranting berisi 3 mata tunas. Bisa kalian pahami, cutting yang saya timbun mungkin panjangnya tidak sampai 30 cm, tergantung cuttingnya ya. Ini cuttingnya tidak terlalu besar masalahnya. Cuttingnya kemarin cutting kecil, mungkin seukuran sedotan. Ini saya timbun. Ini cuttingnya kemarin saya bawanya cutting 3 tunas, 3 mata tunas. Jadi ini saya timbun, alhamdulillah ini sudah keluar 1 tunas ini. Ini ada tanda-tanda kehidupan berarti. Untuk satunya lagi ini juga sama. Ini terlihat baru tumbuh kecil ini. Dan untuk selanjutnya kita biarkan saja sampai tumbuh subur. Mungkin bisa dipindah kalau tanamannya ini sudah membawa akar banyak. Ini nanti bisa kita lihat dari samping karena ini wadahnya transparan, jadi mungkin akarnya akan terlihat jelas. Kalau akarnya sudah banyak, bisa kita pindah di polybag besar ataupun di pot ataupun langsung di tanah. Dari beberapa cara yang saya lakukan, ternyata cara inilah yang menurut saya paling mudah, yakni cara ditimbun. Ini kalau untuk pribadi ya teman-teman. Mungkin kalau untuk dijual ya bisa juga, tapi rata-rata yang dijual pakai sistem stek. Karena saya kebetulan bukan penjual bibit, saya hanya penghobi.
Jadi saya berani bereksperimen untuk mencari cara yang paling mudah atau cara termudah untuk menanam atau membuat bibit baru tanaman anggur. Sebenarnya ini juga bisa tumbuh, tapi terkadang kita harus pakai sungkup juga kalau sistem tancap kayak gini. Tapi kalau kita timbun seperti tadi ini, kita timbun, kita taruh, kita timbun gini saja, kita tidak perlu pakai sungkup, kita juga tidak perlu terlalu ribet. Jadi ada cutting, kita taruh di satu wadah, kita taruh 2 atau 3 cutting, kita timbun, kita biarkan. Tiap hari tinggal kita cek media tanamnya masih lembab atau kering. Kalau masih lembab kita biarkan saja, tidak usah kita siram. Tapi kalau kering kita siram, tapi cukup sedikit saja, tidak usah terlalu basah. Kayak ini tadi terlihat kering di atasnya, tapi setelah kita ambil yang bagian bawah, ternyata masih menyimpan air, masih lembab. Mungkin kayak ini juga, ini terlihat kering, tapi saya bongkar bawahnya, ini masih terlihat basah. Ini loh, terlihat hitam basah. Ini juga atasnya kering, tapi coba saya ambil, bawahnya masih basah. Jadi kayak gini kita nggak perlu siram, kita biarkan saja. Ini masih basah, kita biarkan saja, karena kalau terlalu banyak air takutnya akarnya belum kuat dan busuk nanti akarnya, yang membuat pohonnya lanjut mati. Oke, mungkin ini adalah tutorial yang saya bagikan, dan semoga teman-teman atau pemula dalam perangguran tidak lagi bingung-bingung untuk memperbanyak pohon yang ada di rumahnya, karena mungkin dengan cara yang saya bagikan tadi kita bisa memperbanyak pohon tanpa harus kita beli lagi. Kalau mau beda varian, mungkin bisa minta cutting ke teman dekat atau tetangga yang punya, itu pun kalau dikasih. Tapi kalau ndak ada, ya mau ndak mau kita harus beli lagi ke penjual yang direkomendasikan. Karena sekarang ini banyak sekali penjual bibit anggur yang kadang dia asal jual, tidak, istilahnya tidak ada garansi untuk itu, apa namanya, garansi jenis yang dijual. Kalau yang penjual yang sudah direkomendasikan, mungkin untuk variannya akan lebih jelas lagi.
Terkadang kita beli asal di penjual online, kita inginnya yang varian terbaru, ternyata yang dikirim varian lama, alias mungkin kita juga sudah pernah punya. Karena dari pohon anggur sendiri, dari jenis-jenis varian, kalau kita tidak benar-benar jeli, kita akan sulit membedakan antara varian satu dan varian lainnya. Karena hampir sama ya, kayak daun, kecuali yang jenis Isabella atau apa itu, mungkin daunnya sudah terlihat beda. Tapi yang jenis lain yang terbaru mungkin dari jenis ukuran atau bentuk daunnya akan terlihat mirip, jadi kita akan kesulitan untuk membedakannya. Oke, mungkin ini tutorial yang saya bagikan cukup sampai di sini, dan semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat pemula yang kepingin nanam anggur tapi mau beli ke reseller atau penjual masih ragu-ragu. Mungkin pemula itu bisa minta ke tetangga atau teman dekatnya yang sudah punya pohon anggur. Kita nunggu waktu proses pruning, daripada rantingnya dibuang, kita minta saja. Mungkin 1 meter sudah cukup untuk beberapa bibit nantinya. Kalau 1 meternya berisi 30 mata tunas, berarti bisa kita jadikan 10 bibit nantinya. Itu hanya hitungan mudahnya saja. Jadi niatan saya berbagi pengalaman saya ini tidak untuk menggurui siapapun, karena saya sendiri juga masih pemula dan saya juga tidak berniat untuk istilahnya memagari orang yang jualan bibit, karena saya yakin dari beberapa orang yang hobi tanam anggur, belum tentu juga dia mau meniru cara-cara yang saya ajarkan. Dan mungkin sebagian orang lebih memilih untuk membeli bibit. Jadi buat para reseller, tidak usah khawatir tentang penjabaran di channel saya ini. Insya Allah rezeki kalian tidak akan tertukar. Tapi saya mohon maaf sebelumnya, karena saya membuat tutorial cara-cara yang paling mudah atau cara termudah untuk pembibitan pohon anggur. Mungkin sekian tutorial yang saya bagikan kali ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Salam dari saya, Miftah Baurno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.